Ternyata ini alasan mengapa banyak orang yang tidak suka padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Jadi ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya. Bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sedang bersapel, aku ajak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, ternyata ini alasan teman-teman ya, mengapa begitu banyak orang tidak suka kepada kamu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Nine of Wands. 9 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika fokuskan kartu pertama ini terhadap energi kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Oke, mohon maaf. Ya, secara visualisasi cukup menggambarkan selama ini kehidupan kamu banyak banget problemnya. Banyak banget masalahnya. Hambatannya. Ya, untuk meraih kebahagiaan itu kok berat banget perjalanan dalam kehidupan kamu. Prosesnya itu berat banget. Dan bahkan ketika kamu tinggal selangkah lagi untuk mencapai kebahagiaan, kamu selalu gagal. Oke. Nah, ternyata dari kartu pertama ini teman-teman, yang aku lihat memang bagaimana track record di dalam kehidupan kamu itu sendiri. Yang dimana kamu selalu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang toksik. Oleh begitu banyak orang-orang yang tidak suka, tidak senang terhadap kehidupan kamu. Jadi secara nggak langsung mereka berupaya ya untuk bagaimana sih agar kehidupan kamu tuh nggak berhasil, nggak sukses, nggak bahagia. Karena ketika kamu bahagia mereka bakal menderita. Dan ketika kamu menderita mereka bahagia. Itulah ciri-ciri orang yang memang tidak suka kepada kamu. Lalu alasannya apa teman-teman? Ya, alasannya apa? Kok kenapa mereka tidak ingin kamu meningkat kehidupannya? Tidak ingin kok kamu bisa mungkin contoh naik jabatan, usaha kamu berkembang. Ya, selain mungkin karena adanya mungkin iri dengki ya teman-teman. Seperti itu dan tidak suka. Kemudian berkat yang kedua aku punya Ten of Cups. Jadi memang dinilai kamu orang yang cukup berbahaya. Ketika kamu berhasil untuk bangkit, ketika kamu berhasil untuk sukses. Contoh, sukses berhasil di dalam perihal pekerjaan. Ya, bisa jadi selama ini banyak dari teman-teman kerja kamu sendiri, teman-teman yang menghambat kamu untuk naik jabatan. Karena dinilai mungkin kamu orang yang lurus, orang yang benar nih. Ya, jadi ketika kamu naik jabatan, itu bakal menjadi sebuah ancaman yang sangat begitu besar terhadap mereka. Ya, jadi mereka selalu berupaya, gitu. Nah, apakah itu bakal terus berkontinu? Orang-orang yang nggak senang, nggak suka terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, dan apakah kamu nggak bisa sukses? Tentu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin mereka bakal terus bisa menghalangi kamu ketika memang sudah takdirnya, sudah jalannya kamu nanti bakal sukses berhasil ya. Seperti itu teman-teman. Dan bahkan ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan sosial kamu secara menyeluruh, tentu ya kamu berpotensi berpeluang yang sangat begitu besar teman-teman. Keberhasilan, kesuksesan akan kamu peroleh, akan benar-benar kamu terima ya dari kondisi keuangan mungkin nantinya bakal meningkat, berlimpah ruah ya, kebahagiaan di dalam mungkin rumah tangga, asmara ya, dan lain sebagainya deh teman-teman. Jadi mungkin tanpa batas, tergantung dari apa yang mungkin selama ini memang lagi kamu perjuangkan namun selalu gagal. Oke. Nah, itu menjadi salah satu ancaman bagi mereka teman-teman. Itu menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang yang tidak suka kepada kamu ya terkait dengan perihal pekerjaan.
Dan kemudian terkait dengan perihal yang lain apa, teman-teman? Ya, ternyata orang-orang yang tidak suka kepada kamu, teman-teman, ya, eh, pada intinya nggak senang sih melihat adanya sebuah perubahan, gitu. Karena kamu dianggap mungkin orang yang terlalu apa ya, teman-teman ya. Ini di mata mereka loh, orang yang terlalu mudah mencari perhatian. Ya itu pandangan mereka nih. Orang yang nggak mau nih diajak mungkin yang macam-macam ya hal-hal negatif gitu. Kamu dianggap sok suci, ya kamu dianggap sok bersih. Ya padahal mungkin pandangan mereka kamu sama saja dengan mereka, teman-teman. Ya, jadi itulah pandangan-pandangan buruk sebenarnya yang memang selama ini selalu kamu rasakan nih dan selalu mereka pikirkan terhadap kehidupan kamu. Jadi wajar saja ketika mereka tidak suka terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Karena kebangkitanmu, kesuksesanmu, keberhasilanmu adalah akhir dari kebahagiaan mereka. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Queen of Pentacles. Nah, dari kartu keempat ini teman-teman ya, ada Queen, ada Ratu Koin. Ratu Koin ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana kondisi kehidupan dari orang-orang yang tidak suka kepada kamu ketika kamu berhasil bangkit, sukses, kaya, ya teman-teman, menang gitu ya. Jadi kondisinya bakal terbalik nantinya. Ketika kemarin kehidupan kamu terbelenggu oleh perbuatan mungkin mereka, maka kali ini mereka akan bisa jadi merasakan apa yang pernah kamu rasakan. Jadi situasinya, circle kehidupannya bakal berbalik, roda kehidupan itu akan berputar kok. Ya, jadi kamu nggak usah terlalu khawatir dengan kehidupan kamu, meskipun kamu banyak dibenci, banyak tidak disukai oleh orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri, teman-teman. Ya, memang kamu memahami sudah bagaimana orang-orang yang tidak suka kepada kamu, toxic tersebut, teman-teman ya, memang selalu berbuat buruk jahat terhadap kehidupan kamu, ya sudah doakan yang terbaik. Ketika kamu mau berani mencoba untuk mendoakan yang baik, teman-teman, maka sebenarnya karma itu akan segera terjadi. Ya, itu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya King of Wands. Dan di sini kamu akan melihat sebuah keadilan, ya. Kamu akan melihat sebuah perubahan. Kamu akan melihat sebuah kehancuran. Keadilan ya kemenangan tadi. Kesuksesan, keberhasilan yang akan kamu peroleh di dalam segala hal. Dan kehancuran bagi orang-orang yang selama ini tidak suka terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Jadi apapun alasannya, yang jelas ketika kehidupan kamu diusik oleh kehidupan mereka, ya kehidupan kamu diganggu oleh kehidupan mereka, maka kehidupan mereka nanti bakal disusahkan, teman-teman. Kehidupan mereka nanti pasti bakal merasakan kehancuran lah, ya seperti itu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Knight of Cups ataupun kesatria cangkir. Lalu ada lagi energi di sini, teman-teman. Mereka tidak bakal berhenti, ya. Sebuah apa ya? Kebenciannya, ketidaksukaannya terhadap kehidupan kamu. Jangankan ketika kehidupan kamu susah, ya teman-teman, ya kehidupan kamu senang, gitu. Maksudnya ketika kehidupan kamu senang, kehidupan kamu susah saja, mereka tidak senang. Apalagi ketika kehidupan kamu bangkit, sukses, berhasil, ya mereka akan semakin nggak suka walaupun mereka itu akan dan segera ataupun sudah terkena karmanya, ya. Jadilah memang itu ciri-ciri orang-orang yang tidak senang terhadap kehidupan kamu, tidak suka terhadap kehidupan kamu. Mau bagaimana keadaan kamu pun, mau kamu berbuat baik, mau kamu rajin ibadah, sholat, ya, kemudian rajin bersedekah, membantu orang-orang yang susah, tetap pandangan mereka selalu buruk. Ya, itu pandangan kalau orang yang tidak suka, teman-teman. Nah, kemudian aku punya Night of Wands. Ya, tapi jangan jadikan itu sebagai beban di dalam kehidupan kamu, teman-teman ya. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya agar kamu tetap bisa menjaga yang namanya apa ya, sebuah konsisten lah di dalam kehidupan kamu. Ya, ketika kamu punya tujuannya udah kerjakan aja deh. Ya, kejar tujuan di dalam kehidupan kamu. Gak usah memikirkan orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu. Karena itu hanya akan membuang-buang energi positifmu, teman-teman. Ya, itu hanya akan membuang-buang waktumu dan itu hanyalah perbuatan yang sia-sia. Ya, karena apapun yang kamu lakukan terhadap mereka itu juga nggak ada artinya. Ya, sahabat itu. Oke, mungkin demikian, teman-teman. Ya, reading untuk kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.